Shalom, selamat merayakan Jumat Agung. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kasih Tuhan begitu luar biasa. Dia berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita, dan bagian kita adalah meresponi kasih Tuhan dengan memberi diri, hidup hanya untuk Tuhan Yesus saja, mengalami perubahan karena kuasa salib Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada malam hari ini. Tema renungan kita saat ini adalah salib Kristus menyelamatkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini hati kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang selalu setia mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan diambil di 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, inilah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Allah yang rela merendahkan dirinya mau jadi sama seperti manusia, dan bukan untuk diagungkan. Ketika Tuhan jadi manusia, bukan untuk dipuja dan untuk dipuji, tetapi untuk melakukan sebuah tugas, punya suatu misi tertentu, dan kita sebut sebagai pelayanan Kristus. Ada tugas yang besar, yaitu melayani umat manusia, agar umat manusia yang terikat oleh dosa, yang dikuasai oleh dosa, dapat dimerdekakan, dibebaskan dari kungkungan dosa. Itulah tugas pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dengan cara mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saudaraku, inilah makna salib Kristus yang sesungguhnya, di mana Yesus Kristus datang untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi, mari kita responi sebagai anak-anak Tuhan, menghayati karya Kristus yang telah mati di kayu salib. Kita hargai, kita responi, karena kita telah membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Selanjutnya, tentunya, setiap hari kita belajar menghayati berkat karya Kristus, berkat di balik salib Kristus tersebut. Saudaraku, pada hari ini kita merayakan Jumat Agung, memperingati kasih Tuhan yang terbesar, yang mau mati di kayu salib menebus dosa kita. Ini kesempatan yang sangat indah untuk kita kembali dan lebih lagi untuk menghayati karya Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana menghayati karya Kristus? Apa saja yang harus kita lakukan? Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar, yaitu dengan kesadaran bahwa diri ini adalah orang yang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 16 berkata, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya." Saudara, ketika kita menghayati karya Kristus di kayu salib, Paulus melakukannya dengan dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, bahkan orang yang paling berdosa. Artinya begini, salib Kristus hanya dapat sungguh-sungguh kita hayati, salib Kristus hanya dapat sungguh-sungguh kita menghormatinya ketika kita tahu persis bahwa kita adalah orang yang paling berdosa dan tidak layak menerima anugerah Tuhan.
Ketika kita merasa diri kita ini paling bobrok karena dosa kita begitu kotor di mata Tuhan, maka kita akan dapat menyelami lebih dalam lagi betapa kasih Tuhan yang mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kesadaran bahwa diri ini adalah orang berdosa akan membuat engkau bukan sekadar menghormati karya Kristus di kayu salib, tapi engkau akan menaruh hidupmu hanya untuk bergantung kepada kasih Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada kemurahan Tuhan yang telah memberikan Anda suatu kesempatan yang baru untuk hidup dimerdekakan dari kuasa dosa. Bagaimana menghayati karya Yesus? Dengan menjadi contoh kesaksian bagi orang lain. Itu juga tugas kita. 1 Timotius 1 ayat 16b berkata, dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ketika Anda menghayati salib Kristus, itu sebenarnya sedang mendorong Anda untuk hidupmu menjadi contoh kesaksian bagi orang lain. Lewat dirimu, engkau menunjukkan engkau telah diubahkan oleh kasih Tuhan, telah dimerdekakan oleh dosa, telah percaya Yesus Kristus, telah memperoleh kehidupan kekal, dan orang lain melihat di dalam hidupmu dan mereka menemukan Kristus di dalamnya, sehingga mereka juga jadi terbuka, ingin merasakan pengalaman salib Kristus yang menyelamatkan yang engkau alami. Mereka menjadi rindu untuk mengalaminya, sehingga orang lain juga dapat terbuka hati mereka, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Artinya Anda menjadi contoh kesaksian yang hidup bagi orang lain. Bagaimana menghayati karya Yesus Kristus di kayu salib? Juga dengan menjaga kemurnian hati kita. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itulah kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ternyata ada penekanan dari Tuhan agar kita menjaga hati nurani kita yang murni di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh hati yang terbuka untuk menerima pengajaran firman Tuhan, tidak mencampur adukan kebenaran firman Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi kita, tidak mencampur adukan hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan terjebak, hati kita tidak murni lagi untuk Tuhan, dan itu berbahaya. Kita belajar untuk tidak mengakal-akalkan sesuatu yang salah akhirnya terlihat seolah-olah benar. Kita belajar untuk menolak, untuk mengakal-akali sesuatu yang benar kini akal-akali sehingga jadi kelihatan salah. Sehingga bingung mana putih, mana hitam, semuanya abu-abu. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau kita tidak boleh kompromi. Jaga hatimu dalam kemurnian firman Tuhan. Itu bentuk dari dirimu sungguh-sungguh menghayati karya salib Kristus yang mati, berkorban, digantung di kayu salib di puncak bukit Golgota. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan jamah hati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayati karya Kristus di kayu salib di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri penebusan Tuhan dari kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Kami belajar juga Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Kami rindu hati kami selalu bersih dan murni. Menjaga firman Tuhan ada tetap murni di dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Berkati juga umat-Mu Tuhan, ketika mereka akan beristirahat, mereka dapat beristirahat dengan tenang dalam berkat Tuhan, karena Tuhan baik bagi mereka yang mengharapkan perlindungan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan.
Dan saya percaya kita akan terus menerima berkat Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat, sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati.